Halo semuanya, balik lagi bersama gua Fahmi di review film. Kali ini gua akan mereview sebuah series yang berjudul Rencana Besar. Ini sebuah series yang cukup mengejutkan dan ini nggak tayang di bioskop loh. Maksudnya tuh ini nggak tayang di Netflix juga, ini tayang di Prime Video. Dengan sinopsis menceritakan tentang ada persoalan dimulai dari kejanggalan di sebuah UBI atau Universal Bank Indonesia. Yang dimulai dari kejanggalan Bank UBI itu dengan adanya korupsi di Bank UBI dan kehilangan uang yang sebesar 17 miliar. Dimulai dari eh, ya kehilangan 17 miliar itu ternyata eh, mengungkap rahasia-rahasia besar yang ada di Bank UBI itu. Ternyata di sini menyinggung banyak hal termasuk politik dan ini menurut gua series yang film yang berbahaya gitu. Soalnya di sini ada menceritakan tentang tragedi yang terjadi pada 98 tentang kebebasan berpendapat dan juga di sini juga disinggung loh tentang kebebasan berpendapat. Terus disinggung juga tentang yang ada yang demo terus ditembak mati pas lagi demo ya di sini ditampilin gitu. Cukup kaget gue juga sih. Dan ini cukup wow, menarik sih. Ini kayak Money Heist-nya Indonesia. Ini sangat-sangat apa ya? Ter terstruktur juga gitu untuk perencanaan dari untuk mengungkap sebuah korupsi. Cuma bedanya itu kalau Money Heist kan mencuri uang untuk rakyat. Nah, ini juga sama konteksnya itu mencuri uang untuk rakyat. Cuma konteksnya ini lebih dalam lagi soalnya ini kan nggak ada apa nggak ada pencurian tentang ya di apa di bank gitu kayak Money Heist ini pencurian dari hacker ke hacker dan ini menurut gua sih menarik sih film Indonesia mengangkat film tentang hacker dan ini sebuah film yang bagus loh cuma ya ada beberapa lah yang kurang serak ya salah satunya sih kurang panjang ini cuma 6 episode loh ini cuma 6 episode padahal kalau misalkan lebih dipanjangin itu lebih menarik lah lebih bagus gitu dan chaosnya itu lebih dapet gitu dan itu gue juga tertarik nonton ini gara-gara ya ada cuplikan-cuplikan yang menarik gitu soal cuplikan yang kebebasan berpendapat dan keadilan itu bukan keadilan sih kebebasan itu dibungkam katanya gitu di sini bukan ngedepankan sih menyinggung soal eh, media sosial yang apa ya yang ya dengan zaman sekarang gitu ya sangat apa sangat penting gitu media sosial itu ya hoak atau apa juga di sebarin di media sosial langsung bluar langsung ya mau ngancurin martabat orang mau ngancurin eh, kredibilitas orang mau mengungkap fakta-fakta apapun kalau misalkan di media sosial itu langsung rame gitu dan di sini dimanfaatkan itu gitu dan menurut gue sih untuk aktornya ini bagus-bagus sih udah gak diraguin lagi gue sih kaget sama Cika Kurniawan sih ini di sini peran baik banget gitu apa ya perannya itu sangat baik sebagai hacker dan dia berperan ini kelihatan gitu bebengetannya itu kelihatan sebagai hackernya itu terus ada Dwi Sasono ini tuh mengingatkan gua kepada film-film drakor lah gitu drakor yang mau mengungkap kriminalitas yaitu dengan lewat polisi gitu ya ini mengingatkan kepada drakor sih gua terus dan ini yang sangat gue salut itu Arswendi Bapak Arswendi itu tetap sih menjadi apa ya auranya itu aura kuat gitu gue sebelumnya nonton Arswendi yang memiliki aura kuat itu ada di film autobiografi ya kalau nggak salah autobiografi dan itu kuat banget dan di sini muncul lagi dengan aura yang kuat gitu dan gue cukup menikmati dan cukup
apa ya, terlalu sebentar sih, terlalu sebentar saking menikmatinya. Dan dilihat di endingnya sih bakal ada terusannya sih yang kedua gitu, soalnya ya ada cuplikan-cuplikan yang ini bakal merujuk ke yang keduanya gitu, season 2-nya. Dan untuk skor dari film ini paling 8/10 lah. Ini ya, gue termasuk orang yang suka dalam film-film action dan kriminal dan memecahkan misteri, itu gue suka gitu. Dan ini enggak jelek, dan ini cukup bisa mengangkat perfilman Indonesia lah gitu. Dilihat dari yang kemarin, eh Mencuri Raden Saleh, dimulai dari Mencuri Raden Saleh itu bisa mengangkat isu-isu yang ya kayak gini lah, Mencuri Raden Saleh. Terus ada Rencana Besar. Nanti gak tahu sih, ada action yang menarik juga, yang menarik perhatian gua itu ada 24 jam bersama Gaspar. Itu gua tunggu sih. Itu sih mungkin untuk review film kali ini. Mungkin kalau misalkan kalian mau nonton film Rencana Besar, lebih tepatnya series sih, itu berjumlah 6 episode. Setiap episodenya itu paling berapa ya, 40 menit paling ya, atau gak sampai sejam, sekitar itulah. Dan itu kalian ya sehari juga bisa habis lah. Itu bisa mengisi waktu luang kalian, misalkan kalian pusing mau nonton film apa, ini Rencana Besar ini bisa jadi apa ya, eh bisa jadi solusi lah gitu buat mengisi waktu kalian. Ini nontonnya di mana? Di Prime Video, silahkan tonton dengan baik gitu. Dan ini cukup bagus juga untuk filmnya. Mungkin segitu saja review dari film Rencana Besar. Jangan lupa like, comment, and share. Terus kalau misalkan ada yang udah nonton, kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian soal film ini. Dan setuju gak sih kalau misalkan ini menjadi Money Heist-nya Indonesia?